Jadi oknum aparat penegak hukum yang mana adalah sekarang ini oknum Mabes, ya kan, mereka ini kejepit. Karena mereka sudah menetapkan tersangka, istilahnya mereka udah buang ludah. Mereka itu enggan untuk menjilat ludahnya kembali dari jenderal-jenderal Mabes untuk supaya mengalahkan pra-peradilan Panji Gumilang. Saya membela hukumnya, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, kalau hak hukumnya dilanggar, kami sebagai lawyer wajib membela, itu sesuai undang-undang advokat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Ko Alvin tadi udah keliling-keliling di spot-spot yang memang menjadi banyak perbincangan di kalangan para netizen gitu kan, terus juga Indonesia khususnya. Di balik situasi atau peristiwa yang juga sedang bergulir, yaitu Syekh Panji Gumilang ya, yang saat ini dikomandoi oleh seorang pengacara yang lagi viral banget, yang lagi dahsyat banget. Siapa lagi kalau bukan Ko Alvin Lim. No viral, no justice. Amin. Sehat bos? Sehat lah. Semangat dong. Harus selalu. Mantap, mantap. Tadi hampir 2 jam ya, Iya. kita keliling Mahat Al Zaitun. Iya. Kesannya dong? Sangat luar biasa ya. Saya lihat ini adalah sebuah nggak kalah sama luar negeri ya. Ini besar sekali, dia punya lahan, dan kayak kalau kita orang yang pernah ke San Francisco, ke Berkeley ya, suasananya kurang lebih mirip ya, tempat-tempat untuk orang itu belajar di sana. Jadi kusyuk di situ dan sangat tertata rapi kalau saya lihat dan alami. Gitu ya. Iya. Ini background kita Masjid Rahmatan Alamin. Kita lihat kan saat ini Setengah besar jadi. dan konon katanya baru sekira 50% pembangunan. Iya. Tapi udah kayak begini dan sudah bikin heboh. Iya. Gitu. Kalau Alvin ngeliatnya gimana? Kalau saya lihat yang namanya pembangunan kalau untuk sesuatu hal yang baik ya harusnya didukung ya oleh pemerintah dan masyarakat. Situ. Gitu ya. Ya. Terus perkembangan perlawanan sudah sampai di mana kok? Kalau saya lihat dari pihak Barreskrim juga udah mulai kewalahan ya. Karena selama ini mereka ini melakukan black campaign. Kalau menurut saya ini dari pihak lawan ini melakukan black campaign, yaitu mereka mau bikin perspektif di masyarakat bahwa Al Zaitun ini seolah-olah adalah perkumpulan dan organisasi sesat, ya semacam kayak teroris lah, sehingga nantinya dengan mudah mereka bisa tutup seperti FPI. Tujuan mereka seperti itu kalau saya lihat ya, gitu. Jadi sesuatu yang ini harus kita buka, dan saya lihat bagus sekali dari Syekh Panji Gumilang ada keinginan untuk memberikan transparansi ke masyarakat supaya masyarakat bisa melihat langsung ya, dengan mengundang saya ke dalam seperti ini, seseorang yang bukan beragama muslim, sehingga dia membukakan pintu untuk masyarakat melihat kan. Coba nih lihat sendiri ya kan. Kalau dibilang mereka itu teroris, ada senjata, ada apa, saya lihat di sini nggak ada ke situ. Yang ada kebalikannya ya. Jadi mereka ini membuat semacam swadaya, dimana supaya santri-santri ya, wali-wali santri yang datang sini juga bisa sejahtera bersama. Itu yang saya lihat Pak ya. Selain mereka mendapatkan pendidikan, juga dalam segi makanannya, kehidupan sehari-hari itu dipenuhi. Itu saya lihat bagus gitu ya. No viral, no justice. Sebenarnya kayak gimana sih? Apakah dengan adanya viralnya Al Zaitun, terus seperti apa Ko Alvin ingin melihat dan menyampaikan kepada masyarakat? Jadi gini loh ya, masyarakat harus tahu. Kita ambil contoh kasus Jessica. Jessica itu awal-awal dia si Mirna meninggal, itu sentimen masyarakat negatif terhadap Jessica, negatif sekali. Jadi sebelum sidang pun sebenarnya dia udah kalah, karena masyarakat termasuk hakim sudah berpikiran ini salah sebelum disidangkan. Nah itu kan sebenarnya nggak boleh, ada yang namanya asas praduga tidak bersalah. Jadi sebelum diputus hakim seharusnya orang tuh nggak bersalah dulu di situ. Baru nanti kalau terbukti bersalah barulah ya, karena hal yang sama nih dengan Al Zaitun gitu loh ya. Jadi belum ada putusan pengadilan waktu itu,
semua orang udah bilang ini aliran sesat lah di situ ya, sesuatu yang nggak bener lah. Padahal mereka ini banyakan yang ngomong, banyakan yang bicara, itu tidak tahu dan nggak pernah ngeliat langsung. Jadi mereka ngejudge itu berdasarkan gosip-gosip, berdasarkan hiruk-pikuk di luaran sana yang dihembuskan, Pak. Nah, disitulah kami dari tim kuasa hukum Syekh Panji Gumilang berpikiran bahwa ini harus diluruskan. Ya, kita harus memberitahu ke masyarakat, ini loh yang terjadi, kagak ada itu terorisme. Kalau dibilang kita ini beraliran sesat apa? Ini benderanya bendera merah putih semua kok yang dikibarkan kok. Ya, yang namanya orang nasionalis, kita ini sayang sama merah putih, sayang sama negara ini. Bagaimana seseorang masyarakat ya, tokoh agama, ulama yang sayang sama negara mau membangun, bukannya dibela, bukannya dibantu, malah mau dikriminalisasi dan dimatikan. Itu kalau menurut saya salah besar di situ. Makanya nggak heran Pak, banyak toko-toko tutup sekarang kan. Mafia ini sekarang banyak-banyak berjamur. Investor asing takut masuk ke Indonesia. Kenapa gitu loh? Kenapa seperti itu? Orang yang punya lahan bisa dengan mudah diambil tahannya sama mafia hukum. Ya, saya lihat sekali banyak seperti itu. Hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jadi masyarakat yang di bawah mau berdiri itu dihajar lagi, dimatiin, dijatuhin lagi. Sehingga disinilah saya melihat ketidakadilan itu ada. Ya, makanya Alvin Lim dan LQ Indonesia Law Firm kami berusaha keras mencoba membuktikan ya dan menegakkan kebenaran dan keadilan itu di masyarakat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, Pak. Di situ. Gitu ya. Sebagai dasar apa nih ingin banget ngebela Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun, selain memang keterbukaan, selain memang toleransi, seperti tadi kita lihat ada moto bertuliskan pusat, ya kan, pusat toleransi atau pusat pendidikan, pengembangan toleransi dan perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, manusiawi. Selain itu apalagi sih LQ Firm dan Koh Alvin ingin membela Al Zaitun? Jadi gini ya Pak ya, saya ini sebelum jadi lawyer, saya adalah banker. Saya ketemu ribuan, mungkin jutaan orang yang datang ke bank saya mau minta kredit. Jadi saya harus ngejudge berdasarkan raut muka mereka, dari emotional quality-nya, apakah ini orang baik atau tidak, ini orang bakal bayar atau tidak. Nah, saya bertemu Syekh Panji Gumilang ketika saya melihat, coba kita bandingin, gak usah jauh-jauh ya. Berapa banyak koruptor yang nakal, ketika terjerat hukum selalu alasannya sakit. Selalu alasannya sakit. Nggak bisa diperiksa apa segala macam. Sedangkan Syekh Panji Gumilang ketika diperiksa, saya tanya, ini kita mau mengajukan penundaan dulu supaya apa? Kuasa hukum bisa mempelajari. Saya tanya, kesehatan Syekh gimana? Sakit nggak? Saya bilang gitu. Saya sehat, saya nggak mau kalau saya sehat, saya dibilang sakit. Jadi saya melihat dari integritasnya aja, beliau adalah orang yang berani bertanggung jawab dan nggak takut menangani resiko tersebut, ya kan? Banyak orang, banyak koruptor beraninya cuma nyolong duit negara. Ketika disuruh mempertanggungjawabkan, sakit lah nanti ada bakpao lah di kepalanya kan, ya macem-macem toh. Kita lihat seperti itu kan sesuatu yang lucu. Nah, bagaimana kita melihat seseorang semacam Syekh yang usianya sudah 75 tahun ke atas, nggak takut loh dia berkorban untuk negara. Yang seperti ini sangat langka. Saya lihat ini sangat langka. Ini harus dibela. Makanya saya lihat integritas orang ini, ya kan. Saya berani pasang badan untuk maju dan berbicara di situ. Karena saya lihat ini orang punya integritas yang tinggi, ya. Dan dia ini tidak memperkaya diri sendiri. Banyak orang kita lihat, gak usah jauh-jauh, kayak Harvey Muiz, ya kan, korupsi. Beli apa, Pak? Rolls Royce, rumah pribadi, mewah, jet pribadi, ya kan. Iya, benar-benar. Siapa namanya tuh, Henry Surya, beli kapal pesiar yak. Saya lihat Panji Gumilang kalau mau bisa loh, dari lama itu dia ambil utang dari bank, kalau dia mau mencuri aset pesantren ini mampu dia. Tapi tidak terkilas itu Pak, saya lihat. Kenapa? Namanya dipakai benar, tetapi dia bikin surat akte bahwa dia menyatakan ini bukan punya dia.
Sehingga walaupun dia atau nanti ahli warisnya tidak bisa mengklaim bahwa itu punya mereka. Jadi saya lihat di sini, inilah seseorang yang punya integritas tinggi, Pak. Oke. Ya. Dan terlihat intensinya ya. Ketika seseorang itu kan membuahkan hasil dari intensi atau niatan. Nah, yang Ko Alvin lihat dari Syekh Panji Gumilang ini niatannya seperti apa? Saya rasa untuk masyarakat, menteri juga presiden ya, baiknya kalau kalian ada berpikiran negatif tentang Al Zaitun, ya toh kalau ada ya, silakan datang ke sini. Kalau menurut saya, datang lihat sendiri, buktikan, ya kan? Karena Mabes pun juga sudah datang berserta Densus, diperiksa semua pakai alat metal detektor, katanya ada rudal lah, ada bunker lah. Tadi nemuin nggak? Ya kan, kagak kelihatan. Yang ada adanya santri ya. Yang ada ayam, tuna buat betul, makan betul. di situ ya. Jadi saya melihat bagaimana seseorang yang berusaha menghidupi masyarakat di daerahnya kok justru difitnah dengan fitnah yang sangat keji, Pak. Ya, jadi untuk membuktikan fitnah itu, ya kan, yang paling bagus itu pejabat-pejabat tinggi, presiden, menteri, datanglah ke sini. Ya, kalau mau bawa tim silakan bawa tim, lihatlah kegiatan sehari-harinya. Ya, jangan dong kita orang baik itu terus dibilang jahat terus seperti itu. Apalagi yang waktu itu banyak bicara, banyak bacot itu si Mahfud MD. Yang dimana Mahfud MD berbicara bacot yang sama terhadap saya. Dibilang mafia ono lah, mafia ini. Padahal kehidupan saya sehari-hari saya lawyer. Kalau lawyer itu mafia berarti dia Menko Polhukam lebih mafia lagi di situ ya. Tapi begitulah Pak, orang yang cuma banyak bacot tapi tidak ada prestasi, ujung-ujungnya nggak terpilih lagi Pak. Dia mau naik jadi wakil presiden, nggak ada yang percaya. Nilai peruntukannya paling kecil di situ. Ya, sedangkan orang seperti saya yang dijelek-jelekin mafia apa segala macam, kalau lihat saya punya YouTube, saya punya TikTok, 99% masyarakat mendukung saya. Jadi mereka tahu kenapa, mereka berinteraksi langsung dengan saya. Mereka yang kesulitan keuangan, mereka kesulitan hukum datang ke kantor saya, mereka lihat bagaimana kita bantu. Dan itu hal yang sama yang harus dilakukan oleh Pak Panji Gumilang. Jadi dia harus buka, lihat ya, karena kadang-kadang kalau suatu tempat itu pesantren itu dibuat tertutup, masyarakat berpikirannya negatif. Apalagi mereka melihat, loh kok ini gedung tinggi banget ya, bagus ya, apa segala. Timbullah rasa yang namanya iri dengki ya. Nah, itu harus dihilangkan, Pak. Justru kita sesama rakyat Indonesia, kalau saudara kita bisa sukses, kita harusnya happy, Pak. Itu yang saya lakukan. Kalau saya punya saudara, saya punya teman, dulunya saya lihat miskin, sekarang saya lihat dia kaya, saya seneng loh. Saya bilang hebat, lu sukses gitu kan. Jangan kita jadi iri, kita fitnah dan kita berusaha hancurkan dia. Jangan itu. Ya, karena kita satu saudara, satu tanah air. Trial by mob yang terjadi, keputusan hakim di perkara 156A ya, penistaan agama. Gimana kok untuk perkara TPPU ini? TPPU atau perkara yang penistaan? Sedang pra peradilan nih. Ya kan kemarin itu masuk juga tanda petik di media disebutkan bahwa ada trial by mob atau desakan dari masyarakat. Nah, sekarang pra peradilan pun dengan adanya Ko Alvin Lim sebagai pengacara Syekh Panji Gumilang, itu masyarakat sepertinya sudah mulai berbalik. Betul. Yang tadinya berpikir A kepada Syekh Panji Gumilang, sekarang Ko Alvin saja membela gitu, khususnya yang beragama Islam. Nah, Ko Alvin melihat ini trial by mob ini sebuah kekhawatiran yang bagaimana atau nggak ada masalah? Jadi gini ya, kalau saya lihat awal dulu sebelum saya tangani 99% itu auranya negatif terhadap Al Zaitun, karena selama ini Al Zaitun hanya diam saja. Ketika diam, orang merasa oh lo berarti salah, karena kan nggak melakukan pembelaan kan. Tapi sejak saya berbicara, saya lihat di komentar-komentarnya itu 75-25, 75 sudah mendukung Syekh, 25 masih antipati karena mereka masih terpengaruh dengan perkataan-perkataan atau hasutan dari yang sebelumnya. Tapi itu kita maklumi, Pak. Ya, kita nggak mungkin bisa 100%. Ya, yang saya lihat di sini adalah sekarang permasalahannya hanya satu, yaitu oknum aparat penegak hukum. Jadi oknum aparat penegak hukum yang mana adalah sekarang ini oknum Mabes, ya kan? Mereka ini kejepit. Karena mereka sudah menetapkan tersangka, istilahnya mereka udah buang ludah.
mereka itu enggan untuk menjilat ludahnya kembali. Jadi info yang saya dengar ya, saya namanya lawyer, saya punya teman-teman juga kan orang-orang dalam toh. Saya punya teman-teman juga orang-orang MA toh. Untuk menanyakan di situ. Jadi dari orang MA yang saya kenal dapat informasi dari ketua PN, mereka mendapatkan tekanan dari jenderal-jenderal Mabes untuk supaya mengalahkan pra peradilan Panji Gumilang. Walaupun bukti-bukti dan materi kita sudah sangat kuat. Satu hal yang lucu yang kita lihat di persidangan adalah yang namanya saksi itu ketika diperiksa harusnya dijawab. Karena apa yang dia ketahui, apa yang dia dengar itu kan harus dia buka di depan pengadilan. Tetapi saksi yang diajukan oleh kepolisian yaitu penyidik, yang namanya penyidik lo harusnya terus serang dong. Iya dong, jujur. Itu kan yang kita harapkan dari aparat penegak hukum toh. Masa ditanya nama polisi jawab, tapi ditanyain sama kuasa hukum nggak mau jawab. Kan lucu. Kalau kamu benar, kenapa kamu mesti sembunyikan dan tidak mau jawab? Nangkep ya Pak ya? Jadi ketika saya mau nanya tentang berkas perkara, dia nggak mau jawab di situ. Karena dia tahu pertanyaan saya berikutnya adalah P19-nya dari berkas perkara, yang dimana jaksa menyatakan bahwa ini tidak memenuhi unsur dan tidak ada alat bukti. Di situ. Tapi Pak, nggak apa-apa, biar masyarakat melihat. Walaupun kita kalah secara hukum di situ, misalnya ya diputus salah sekalipun di sini, tapi masyarakat sudah tahu Syekh itu benar. Itu satu. Kedua, ketika sekarang ini Mabes sudah meludah, kita masih ada harapan di kejaksaan. Ya, jadi kejaksaan belum meludah. Jadi dia masih bisa melihat dengan adil, oh ini ternyata Syekh ini tidak bersalah karena dia udah kasih P19 sebelumnya. Tidak ada alat bukti dan tidak memenuhi unsur toh. Jadi sangat mudah untuk dia mengeluarkan yang namanya SKP 2. Surat ketetapan penghentian penuntutan. Nah, itu yang nanti kita harapkan, Pak. Terus mengingat hari Senin dan Selasa ya. Senin kesimpulan, Selasa keputusan. Terus saya lihat TikToknya Ko Alvin selalu viral. Yang terakhir ini di galangan kapal, dan Ko Alvin menuliskan surat terbuka untuk pemerintah. Betul. Boleh dong Ko disampaikan kembali di Log News TV tentang yang kemarin Ko Alvin sampaikan. Sampai Ko Alvin bilang ada makan gratis dan lain-lain. Betul. Jadi gini Pak, ya kita melihat bagaimana oknum-oknum itu bekerja. Seseorang yang mungkin berbeda pandangan, ya agama atau beda pandangan keyakinan atau beda pandangan culture, itu tidak seharusnya dikriminalisasi. Ya tidak seharusnya dikriminalisasi secara hukum. Karena yang namanya beda pandangan, orang bisa aja berbeda pandangan. Sekarang kalau cuma beda pandangan siapa yang memimpin santri di depan laki-laki atau perempuan, pertanyaan saya simpel Pak. Ya kan? Sekarang banyak orang berbeda pandangan antara laki-laki, wanita dan gay. Kenapa kok yang gay itu kagak pernah dipermasalahkan? Apakah gay itu tidak haram? Apakah gay itu dihalalkan secara agama? Ya kan? Tetapi saya lihat, ya kan, hal-hal yang lebih dipermasalahkan ini hanyalah hal sesuatu yang padahal sudah dipermasalahkan dari zaman dulu, emansipasi wanita. Itu pun negara-negara lain sama, Pak. Ya di Amerika juga sama, di Indonesia 1928 ada yang namanya era Kartini. Ya, habis gelap terbitlah terang. Tujuannya apa? Itu emansipasi wanita. Ya. Dan hal yang sama dulu pendeta-pendeta, ya pastor-pastor itu laki-laki semua dulu. Sekarang kita lihat banyak pendeta-pendeta yang wanita. Hani Kristianto itu wanita, ya. Banyaklah gitu loh. Contoh-contohnya yang wanita-wanita ini sudah mulai diberikan panggung di situ ya. Karena kenapa? Keagamaan, ya. Siapa yang Tuhan pilih untuk menyampaikan wahyu? Itu kan haknya Tuhan, bukan haknya manusia. Kalau Tuhan memberikan dia mau wanita yang menyampaikan, ya sudah biarkan saja. Itu menurut pandangan saya ya di situ ya. Jadi saya melihat bagaimana ya seseorang itu kadang-kadang picik ya. Mereka berpikir kalau yang muslim misalnya pakan babi haram. Tapi korupsi nggak ada yang diharamkan, Pak. Saya lihat banyak-banyak pemuka agama, ketua PKS yang mana adalah sebuah ketua pemuka agama juga korupsi di situ, uang negara, uang masyarakat. Kok nggak ada yang demo? Ya, kok nggak dimiskinkan? Lah justru Pak Panji Gumilang
yang dibilang ada penistaan agama langsung dibilang TPPU, ya. Terus galangan kapalnya tiba-tiba pembangunan padahal dia mau ngambil ikan untuk diberikan makan untuk masyarakat, yang dimana itu kan makan gratis buat para santri, ya. Nah, hal ini dicanangkan pula oleh calon presiden kita, ya, presiden ke-8 nanti, Prabowo, ya. Prabowo juga bilang makan siang gratis. Jadi bagaimana seseorang yang mendukung program pemerintah, ya, dan mengikuti program pemerintah kok dikriminalisasi dan dilarang? Ini saya nggak habis pikir loh. Berarti sama aja di bawah misalnya ada bupati atau ada gubernur, ya, yang melawan putusan atau kebijakan dari presiden yang dia ada di atasnya. Jadi seolah-olah kita punya tangan kita gebukin kepala sendiri. Ya itu kan aneh, Pak. Lucu lah kalau kita lihat ada orang di jalan gebukin kepala sendiri. Kenapa lu gebukin kepala sendiri? Gue nggak setuju sama pikiran kepala gue. Gak bisa, Pak. Tangan itu harus ngikutin otak berbicara apa. Otak bilang maju, sinkron, ya. Iya, otak bilang kaki untuk maju, kaki maju. Nggak bisa otak bilang kaki maju, kakinya malah ke atas. Nggak bisa kayak begitu, Pak. Nah, ini yang saya lihat, makanya ya, saya melihat bagaimana jelasnya Syekh Panji Gumilang ini sedang dikriminalisasi, Pak. Siapapun yang mau menanyakan fakta-faktanya, saya bisa berikan fakta-faktanya, Pak. Selain itu ada satu lagi, Pak, ini, Pak. Ya, yang namanya pajak, ya. Pajak bangunan PBB itu naik biasanya 2%, 3%, 5%, hal yang normal. Ini pajak 1 tahun naik 1.478%, Pak. Jadi dari orang yang tadinya bayar pajak 200 juta di sini ditagihkan 3,5 miliar, 1.400%. Bapak tahu pajak hiburan yang kemarin 20% dia mau naikin jadi berapa tuh? Hampir 40%, ya. Betul. Baru naik 20% aja pada teriak, Pak, pada demo, Pak. Betul. Termasuk reaksinya besar-besar. ya, termasuk si hotdog, Pak. Ya, lawyer yang gembun itu kan. Dia teriak paling kencang, dia bilang. Gini, ya? Iya, Holy Wing gua gimana? Lu kagak mikirin bla 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 bla. Dia bisa bilang kayak begitu. Itu baru 20%, Pak. Ini 1.400%. 20% aja dia Inul juga udah ngomong. Ini kalau kayak begini saya bakal tutup nih. Karyawan-karyawan saya bakal saya pecat-pecatin nih di situ. Akhirnya Kemenparekraf menunda kenaikan pajak tersebut, Pak. Ya, itu baru 20% loh. Dia bilang bisa mematikan sebuah bisnis. Ini 1.400. Lu bukan matiin lagi, lu pancung tuh di depan istana negara. Seolah-olah kan kayak begitu, Pak. Ya, kasihan, Pak, orang seperti ini ya mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Kalau dinaikin 1.400%, kenapa nggak seluruh warga negara PBB-nya naikin 1.400%? Saya mau tahu, besok demo nggak itu istana? Loh, ya kan? Kalau tahun ini PBB setiap warga negara dinaikin 1.478%, dia harus bayar. Ya kan? Saya yakin, Pak, hitungan detik itu presiden digulingkan, Pak, sama masyarakat, Pak. Ya kan? Tapi ini kan yang dilakukan adalah tebang pilih. Dilakukan adalah orang yang pejabat-pejabat ini tidak suka. Dia tidak suka karena apa? Kalau karena dia melawan hukum, ya kan, Syekh nggak takut kok dia jalanin persidangan, dia jalanin masuk penjara. Tetapi kalau diskriminasi hanya karena berbeda pendapat, saya merasakan bahwa itu sudah melanggar HAM, Pak. Hak asasi manusia sudah dilanggar. Dan saya yakin kalau sudah ada pelanggaran HAM, presiden pun seharusnya turun tangan di situ. Karena ini sudah bukan lagi hukum, tapi hak asasi manusia sudah dilanggar di negara ini. Sebelum closing statement, berarti kan artinya yang Ko Alvin hadapi ini banyak orang, banyak institusi. Itu tidak menjadi kekhawatiran. Gak usah khawatir, Pak. Kita ini sebagai manusia hanya takut pada Allah SWT itu. Kalau di dalam agama saya, kita hanya takut pada Tuhan Yesus, gitu loh. Buat apa kita takut sama manusia yang bisa membunuh badan kita? Kita harus takut pada Allah yang bisa membunuh jiwa kita. Itu yang saya selalu lakukan. Hidup kita di sini singkat. Ya, atau kita membela orang yang benar. Saya kemarin membela Indosuria sampai saya masuk penjara. Saya jalanin.
Ya kan? Saya nggak banyak protes AEO, dia mau kriminalisasi saya, dan saya hanya satu-satunya orang yang disidang 2 kali putaran. PN, PT, MA, disidang lagi PN, PT, MA. Hanya karena sidang pertama di MA saya dilepas. Kan lucu, Pak. Terus disidang lagi dari awal, perkara yang sama. Kan nggak boleh itu nebis in idem. Tapi hal yang seperti itu mereka langkahi dan tidak ada yang berteriak. Ya, saya jalani pula toh. Keluar dari penjara, saya tetap bela masyarakat. Selama saya lihat benar. Ingat Pak, saya bukan bela agamanya, saya bukan bela keyakinannya. Yang saya bela adalah hak hukumnya. Mau orang itu Islam, Buddha, Hindu, Kristen, kalau hak hukumnya dilanggar, saya akan bela. Saya berani bela. Ya, jadi bukan berarti, kamu Muslim, udah saya nggak mau bela. Nggak ada itu. Oh ini Muslim sesat, oh ini Muslim ini, kita harus bela Muslim yang nggak sesat, Muslim sesat nggak boleh. Sesat kan menurut orang. Ya kita kan buktikan di pengadilan atas hak hukum dia. Apalagi yang sedang dipermasalahkan misalnya TPPU. TPPU kan pencucian uang nggak ada hubungannya dengan agama, Pak. Ya, jadi kalau banyak orang yang berbicara ketika saya membela hak hukum Pak Panji Gumilang, dibilang, Pak, kenapa kok Pak Alvin mau membela Pak Panji Gumilang? Padahal beliau adalah penista agama. Saya bela hak hukumnya, itu ya patut digarisbawahi. Saya membela hak hukumnya, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, kalau hak hukumnya dilanggar, kami sebagai lawyer wajib membela, itu sesuai undang-undang advokat. Yang saya lakukan adalah penegakan hukum, menjalankan undang-undang. Jadi kalau saya dibilang salah, ikut menegakkan undang-undang, ya saya bingung lagi dah kalau kayak begitu kan. Apakah negara ini mau isinya semua penjahat kah? Atau bagaimana? Ya, closing statement untuk Syekh Panji Gumilang dan pemerintah. Untuk Pak Panji Gumilang, saya berharap agar beliau bisa tabah, ya, tegak, dan tetap ketika nanti keluar dari penjara, ya, jadi macan yang masih mengaum. Ya, jangan kayak Ahok keluar penjara jadi kucing, ya kan? Cari daun muda, senang-senang, santai-santai, jangan Pak, ya kan? Beliau itu saya yakin punya visi yang mantap. Kenapa? Dia hidup di dunia ini, dia menabur demi pahala di surga. Dan saya mau beliau itu ketika keluar penjara tetap lanjutkan. Karena banyak masyarakat di Indramayu ini tergantung pada Syekh Panji Gumilang. Ya, jangan pikirkan omongan-omongan buruk. Tapi kalau ada omongan-omongan buruk di situ, ya kan, selalu klarifikasi. Karena kalau tidak klarifikasi, orang berpikirnya, oh, lu diem berarti lu salah. Di situ, ya. Kepada pemerintah, saya hanya ingin pemerintah ini tegak, ya, juga menegakkan hukum seadil-adilnya. Kalau memang orang itu benar, apapun keyakinannya, ya, apapun dia agamanya, harusnya dibela. Ya, makanya kemarin juga ada yang agama Kristen itu dibubarkan di Tangsel kan, langsung RT-nya diamankan tuh di situ. Jadi itu hal yang bagus. Tapi kita melihat ini dalam skala besar bagaimana pesantren Al Zaitun ini sedang berusaha dimatikan oleh oknum, ya. Saya bilang oleh oknum, bukan oleh polisi, tapi oknum-oknum, oknum polisi, oknum Menko Polhukam di situ, ya. Yang mana akhirnya terbukti Menko Polhukam itu menerima anggota petisi 100 yang mau menggulingkan presiden, ya kan? Jadi sebenarnya bisa kelihatan siapa itu mereka yang menjolimi Al Zaitun adalah mereka yang sebenarnya pengkhianat bangsa. Kalau ada pemerintahan yang sah mau digulingkan, pemerintahan yang sah mau digulingkan, itulah teroris sesungguhnya, Pak. Kita ini sebagai warga negara, dan saya Alvin Lim pun sebagai warga negara, saya dukung penuh 100% pemerintah yang sah. Kalau memang Prabowo terpilih, saya akan dukung Prabowo dengan jiwa raga saya, Pak. Ya kan? Jangan kita itu malah gulingkan. Nah, hal yang sama, pemerintah pun harusnya membela masyarakat yang mendukung pemerintahan. Justru kalau masyarakat yang mendukung pemerintahan dikriminalisasi, nanti pemerintahan itu akan menjadi tidak kuat. Ya, dan pendukung-pendukungnya hilang semua di situ. Hati-hati. Ya, seperti yang Luhut bilang. Luhut bilang di situ, hati-hati oknum-oknum. Ya. Ada orang-orang yang mana menjadi serigala berbulu domba, Pak. Pura-pura baik ke pemerintahan, nanti ujung-ujungnya gigit. Nah, itu yang mana
pemerintah itu harus jeli. Ya. Saya lihat kok bagaimana Pak Panji Gumilang ini dari zaman Presiden Soeharto sudah mendukung ke pemerintahan. Ya, foto-fotonya Mas Soeharto banyak, foto-foto sama Gus Dur ada di situ. Ya, jadi itu yang patut sebenarnya kita lestarikan dan kita dukung, Pak. Ya. Terima kasih, Ko Alvin. Terima kasih. No Viral, No Justice, Lock News TV, sebuah keterbukaan dari Pondok Pesantren Al Zaitun yang mengundang pengacara ngetop dahsyat dan saat ini sedang viral yaitu Alvin Lim. Tetap di Lock News TV, Al Zaitun Files, No Viral, No Justice. Salam cerdas hukum. Salam cerdas hukum.